Selamat malam. Video kali ini saya akan membahas tentang pemodelan dalam MMS. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Lintar Pandito, 230240975T4. Langsung kita mulai saja. Apa itu pemodelan dalam MMS? Pemodelan dalam MMS atau Management Support System merupakan proses membangun presentasi sederhana dari kenyataan untuk membantu pengambilan keputusan. Model ini digunakan agar manajer dapat memahami permasalahan yang kompleks, mengevaluasi alternatif keputusan, serta membuat prediksi berdasarkan data yang ada. Dengan adanya model ini, proses pengambilan keputusan akan menjadi lebih terstruktur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apa jenis dalam model dalam MMS? Dalam MMS terdapat beberapa jenis model yang umum digunakan, yaitu ada statistik, yang seperti menganalisis regresi yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel dan sering disediakan oleh perangkat DSS. Yang kedua adalah finansial, yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan, menghitung laba rugi, dan membuat proyeksi pendapatan. Dan ketiga, model optimasi, yang dimana memanfaatkan pendekatan linear programming untuk menentukan kalkulasi sumber daya terbaik, misalnya pada perencanaan produksi atau distribusi. Berikutnya ada analisis model, yaitu dengan ada statis dan dinamis. Dalam model statis, hanya dapat melihat satu kejadian pada suatu waktu tertentu, misalnya perhitungan laba dalam satu tribulan. Sementara itu, model dinamis digunakan untuk menganalisis perubahan variabel yang terjadi secara berkelanjutan seiring waktu, seperti proyeksi laba rugi 5 tahun datang. Analisis dinamis lebih bermanfaat untuk memahami tren jangka panjang dan pola perubahan kondisi bisnis. Yang berikutnya adalah pengambilan keputusan dalam MMS. Proses pengambilan keputusan dalam MMS sangat bergantung pada informasi yang tersedia. Situasi keputusan dapat terjadi dalam kondisi kepastian di mana hasil dapat diprediksi dengan tepat. Kondisi risiko di mana hasil dapat diperkirakan dengan probabilitas tertentu, dan kondisi ketidakpastian di mana informasi sangat terbatas dan hasil sulit diprediksi. Dengan bantuan model ini, manajer dapat membandingkan berbagai alternatif dan memperkirakan konsekuensi dari keputusan yang akan diambil. Selanjutnya, simulasi dalam pemodel. Simulasi adalah teknik eksperimen yang dilakukan pada sebuah model untuk mengetahui dampak dari perubahan variabel. Simulasi lebih bersifat deskriptif, bukan normatif, sehingga tidak mencari solusi optimal, melainkan menjelaskan berbagai kemungkinan hasil dari suatu keputusan. Simulasi sering dipakai ketika masalah terlalu kompleks untuk dirumuskan. Dengan optimasi matematis, melalui simulasi ini, manajer dapat menguji skenario what if dengan biaya lebih rendah, risiko minimal, dan hasil yang lebih cepat dibandingkan percobaan di dunia nyata. Nah, seperti yang kita dapat simpulkan di sini, pemodelan dalam manajemen support system merupakan inti dari sebuah pengambilan keputusan yang terstruktur melalui berbagai pendekatan seperti model statistik, finansial, dan optimasi, simulasi, dan heuristics. Manajer dapat memahami masalah yang kompleks, memperkirakan hasil dari berbagai alternatif, serta menentukan keputusan terbaik. Setiap model memiliki kelebihan dan keterbatasannya, sehingga pemilihan model harus disesuaikan dengan situasi, ketersediaan data, serta tingkat kepastian yang dihadapi. Dengan pemodelan ini, proses pengambilan keputusan tidak hanya menjadi lebih sistematis dan efisien, tapi juga lebih dapat dipertanggungjawab untuk mendukung tujuan organisasi. Oke,
Sekian untuk saya. Terima kasih dan selamat malam.